Selamat malam, kembali lagi dengan saya Boson Daikus di analisis saham under 200 yang cuan luber-luber. Oke, kita kembali lagi akan mengulas saham-saham di tanggal 26 Juli 2022 pada hari Selasa. Dan kebetulan karena kita mengulasnya malam hari, sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Oke, pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah IHSG hari ini. Langsung saja di indeksnya. Kalau kita lihat di sini indeksnya mengalami kenaikan ya di 0,19% di harga 6.871. Nah, langsung saja ke stoknya. Kita lihat dulu, kemarin kita sempat ulas saham food. Bagaimana hari ini ulasan kita? Wow. Di sini dia mengalami koreksi ya, koreksi. Dia sempat naik ke 2,5%, namun mengalami koreksi yang cukup dalam ke lumayan dalam ya, minus 4,27% dan closingnya minus 2,56%. Seperti itu, not bad. Jadi kalau menurut saya sih ini mungkin turun koreksi dulu, tapi akan lanjut naik ya. Selanjutnya langsung saja ke top gainers dan top loser pada saham hari ini. Dan saham-saham kali ini seperti biasa kita akan cuman bahas 17 menit saja. Kalau bisa kita maksimalkan kurang dari 17 menit. Semoga kita dapat saham yang luar biasa pada malam hari ini. Kita berburu saham-saham yang legit. Oke, di sini pertama adalah saham Pico. Pico itu kenaikannya 29% ya. Volumenya ini masih kecil di 193. Pico. Wow, kalau dilihat sih Pico ini berdasarkan indikator dia akan masih melanjutkan uptrend ya. Cuman kenaikannya sudah cukup tinggi. Dia sempat tidur di harga 88, namun mulai naik hingga akhirnya di harga 182. Dia sempat naik ke 31%, namun terkoreksi sedikit sehingga closingannya 29,71%, yaitu di harga 179. Nah, berdasarkan indikator sih secara daily dia masih melanjutkan uptrend. Weekly-nya juga masih bagus untuk melanjutkan uptrend. Kalau weekly-nya pernah di harga 218. Tertinggi itu pun di Januari tahun lalu 2021 ya. Untuk monthly-nya juga menunjukkan tanda-tanda uptrend. Wow, ternyata monthly-nya juga ini pernah naik ke harga 5.500. Ini termasuk saham yang sebenarnya ini termasuk saham yang berlian dalam lumpur ya. Kita masukkan ke watchlist Pico. Ini juga masih secara monthly masih melanjutkan uptrend. Oke, seperti itu yang patut kita masukkan ke dalam watchlist. Ini sih kalau dilihat ini masih ada kemungkinan masih lanjut naik, tapi seharusnya ya turun dulu. Seperti itu, ditunggu aja harganya turun dulu baru masuk. Tapi kalau misalnya besok langsung naik, ya ini lumayan enak untuk diikutin. Selanjutnya LRNA. Wow, ternyata cukup banyak ya saham-saham yang under 200 ini yang naik signifikan ya, naik drastis. Langsung
langsung saja ke LRNA. Nah, untuk LRNA ini pernah sideways di harga ini ya 200-an ya. Namun dia mengalami kenaikan kali ini di harga 262 tertinggi, itu 34%, dan closingannya mengalami penurunan ke harga 246 yaitu menjadi 26,5%. Nah, cuman kalau dilihat dari sini secara daily dia sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda uptrend, cuman hanya saja dia tiba-tiba melonjak ya naiknya yang cukup tinggi. Jadi khawatir dia akan terkoreksi dulu, kalau enggak dia akan tetap lanjut naik. Langsung saja kita lihat dulu weekly-nya. Weekly-nya juga masih menunjukkan tanda-tanda uptrend dan dia sudah mentok ya di harganya tertinggi dari sebelumnya. Nah, kalau dilihat sih dari sini setelah naik tinggi dia akan turun dan merah ya. Oke, monthly-nya juga masih menunjukkan tanda-tanda uptrend. Cuman harganya sudah tinggi. Dan ini uptrendnya sih konfirmasi ya, oke. Cuman ini nggak ketebak ini sahamnya. Jadi sebaiknya dihindari saja saham LRNA ini karena tidak pasti ya. Dan risikonya tinggi. Oke, selanjutnya kita ke saham Bapak. Bapak ini kalau nggak salah saham aplikasi Asri Pemula. Nah, ini kenaikannya hari ini 23%, sempat ke 31% ternyata, namun closingannya 25% di harga 119. Nah, tertingginya pernah menyentuh harga 167. Kalau dilihat secara daily sih ini masih uptrend ya. Uptrend. Nah, ini weekly, sorry. Nah, ini daily-nya nih. Dia sih sebenarnya menunjukkan uptrend. Nah, namun tiba-tiba dia melonjak naik. Lonjakan naik ini sama seperti yang aku bilang sebelumnya. Lonjakan naik ini ngeri-ngeri sedap. Dia setelah naik tinggi, bisa kemungkinan dia akan lanjut turun. Kalau posisinya sih sebenarnya sudah menunjukkan uptrend dan dikonfirmasi akan menunjukkan uptrend. Nah, uptrendnya ini yang harus kita ikuti ritmenya. Jangan ngerasa kusuk dan akhirnya malah kehabisan modal. Secara monthly masih menunjukkan tanda-tanda kenaikan juga ternyata. Dan pernah di harga 167 Mas. Jadi masih ada potensi untuk naik ya. Di minggu ini walaupun indikator lainnya sudah menunjukkan posisinya sudah di puncak, tapi kita lihat dulu ini masih ada kemungkinan untuk lanjut naik. Itu secara weekly, secara monthly juga oke, mendukung sekali. Dia masih oke dan sudah konfirmasi untuk lanjut uptrend. Cuman karena kenaikan hari ini ya, dia sangat signifikan dan sempat turun. Mengatakan bahwa kita sebaiknya harus hati-hati dengan saham ini. Seperti ini nih. Ini historikalnya. Dia pernah naik tinggi nih seperti ini. Lalu dia naik sedikit lalu lanjut turun. Jadi hati-hati semuanya ya. Seperti itu saham Bapak. Selanjutnya saham WNR. WNR ini kayaknya sudah kenaikannya sudah 2 kali nih. Wow. Nah, kalau dilihat sih WNR ini sepertinya masuk kemarin ke watchlist kita ya. WNR. Oke. Nih, masuk ke watchlist saya nih. Kalau daily sebenarnya masih menunjukkan uptrend ya. Dan dia sudah 2 kali mengalami kenaikan yang signifikan. Pertama itu 22%, sekarang 17%, dan dia sih sudah kena nih garis putihnya nih. 70%. Nah, itu secara daily masih menunjukkan. Nah, perhatikan nih historicalnya pernah menyentuh harga 266. Jadi dia turun terus dan mungkin mentok di sini ya di harga 52.
dan lanjut naik. Tapi kita lihat dulu secara weekly. Nah, secara weekly kalau dilihat sih dia masih menunjukkan uptrend ya, cuman masih belum konfirmasi apakah uptrend benaran ya. Cuman ini masih cukup enak sih diikutin ya, karena dia sudah 2 minggu mengalami pembalikan arah. Kalau dilihat dari sini sih, historikalnya 2 kali naik, 2121. Nih 2 kali turun, 1 kali naik, 2 kali turun, 1 kali naik, 2 kali turun, 1 kali naik harusnya ya, lalu turun. Nah kalau dilihat dari sini bisa aja kita bilang 2 kali naik, 1 kali turun, 2 kali naik, 1 kali turun. Namun tetap waspada ya, itu secara weekly, secara monthly. Nah secara monthly-nya ini, sorry to say, ini kita hapus karena uh, secara monthly dia masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Jadi ada kemungkinan bahwa ini adalah pemanis supaya retail masuk dan lanjut guyuran. Itu ya menurut analisa saya. Oke, selanjutnya saham PSKT. PSKT ini namanya ngeri-ngeri nyoy. Nah, kalau PSKT ini pernah menyentuh harga 87 dan hari ini juga menyentuh 83, mengalami kenaikan hingga 29% dan sempat turun di closingannya menjadi 15%. Nah, kalau secara daily sih kita lihat ini indikatornya menunjukkan tanda-tanda uptrend ya secara daily. Dan secara weekly sih masih menunjukkan tanda-tanda uptrend, namun belum konfirmasi. Kalau weekly-nya kita lihat ini pernah menyentuh harga 130 dan 2 minggu ini mengalami kenaikan yang secara berturut-turut. Jadi ini sih kelihatannya masih ada potensi untuk naik ya. Masih ada potensi untuk naik, tapi berhati-hati ya. Potensi untuk naik. Oke, monthly-nya. Nah, monthly-nya ini yang ternyata dia sudah jenuh di harga 130 tadi yang kita bilang. Dan di sini menunjukkan posisi downtrend. Itu secara monthly, secara daily, secara weekly sih sudah oke ya. Cuman secara monthly kurang menarik, jadi langsung kita remove saja dari watchlist kita. Selanjutnya Bumi. Wow, Bumi sudah mengalami kenaikan yang berkali-kali ini. Kalau ngelihat saham begini kadang menghela napas yang panjang ya, karena kenapa saya tidak beli, tapi tidak perlu seperti itu ya. Karena kadang-kadang di market itu tergantung dengan rezeki orang masing-masing. Kadang misalnya kalau ini kita ambil sekarang, bisa aja besok udah guyuran. Nah, bisa aja guyuran ya. Itu secara daily sih sebenarnya kalau dilihat ini sudah menunjukkan posisi di puncak di atas gitu. Dan iya sih dia masih confirm uptrend, cuman posisinya sudah di puncak ya. Dan secara weekly ini pernah menyentuh di harga, nah ini nih batasannya, masih ada potensi ke 122 atau 156. Weekly-nya juga ternyata mendukung bahwa ini adalah uptrend, menggambarkan uptrend ya. Dan secara monthly juga menggambarkan uptrend. Dia sempat mengalami penurunan, ternyata dia balik arah lagi, tidak mau turun dan lanjut naik. Seperti itu kira-kira dari monthly-nya. Dan dari daily-nya sih, ya seperti tadi yang saya bilang, ini harganya sudah termasuk tinggi. Dan kalaupun tetap masuk, ya harus berhati-hati. Jangan asal masuk aja. Mungkin nanti masih ada ini ya, turun ya.
potensi untuk turun karena dia sudah melewati juga 100 ya. Kita lihat besok saja bumi, kita lihat bumi turun. Bumi turun. Oke, ini bukan bumi yang kita injak ya, tapi ini saham bumi maksudnya. Selanjutnya friend, bagaimana pergerakan friend hari ini? Wow, dia ternyata tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 12% di harga 98 secara 98 ya. Wow, ini sih masih menunjukkan tanda-tanda up, masih menggambarkan uptrend ya. Cuman di sini mentok di 100 sudah kandas langsung turun lagi bantingan. Tetap hati-hati ya. Kita lihat secara historical juga. Nah, cuman kalau dilihat ininya posisinya dia memang ini ya, menggambarkan downtrend. Secara weekly sih juga menunjukkan tanda-tanda uptrend. Pernah di harga 170 ternyata. Agak lumayan enak untuk dikoleksi. Dan moldingnya juga mendukung, pernah di harga 300. Ini. Oke, kita bungkus friend. Oke. Cuma karena kenaikannya sudah tiba-tiba naik, tetap berhati-hati. Selanjutnya BKDP. Ini menjadi saham terakhir kita yang akan kita bahas. Semoga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, walaupun hanya sementara, sedikit yang kita ulas, tapi bisa merubah mindset kita untuk mendapatkan saham yang terbaik seperti itu. Oke. Nah, di sini dia saham BKDP ini adalah saham bank ya kalau nggak salah ini ya. BKDP, BKO Bukit dan Properti, BKDP. Nah, ini sih dia mengalami kenaikan 12%, 12,5% di harga 90. Untuk daily-nya itu menggambarkan uptrend, weekly-nya juga menggambarkan uptrend. Cuman belum konfirmasi, pernah di harga 132 dan dia sudah naik 2 minggu ya. Untuk moldingnya dia sudah menunjukkan tanda-tanda downtrend. Nah, ini hati-hati ya guys, karena moldingnya masih menunjukkan downtrend. Kalau dilihat sih ini naik, mungkin pancingan seperti yang saya bilang biasanya, pancingan lalu diguyur. Itu saja yang mungkin bisa kita ulas. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, dan sukses selalu.